Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. So, yang lainnya pada masuk atau yang di kantor adalah panitia. Meh Pino panitia suruh ke dalam. Nora Anjali kemana? Suruh ke bawah. Dokumentasinya suruh ke bawah Pino kan. Panitia suruh ikut ke bawah atau Meh Pino? Ini penceramahan jauh-jauh dari Garut ya. Sudah siap? Kurang buburit sebentar. Mulai jam 4 selesai jam 5. Kenapa 1 jam? Karena menurut analisa dokter secara medis, otak manusia itu hanya mampu dia konsentrasi full menyerap pengetahuan yang dibaca, diterangkan, dijelaskan oleh narasumber, oleh guru, termasuk di sekolah. Itu rata-rata idealnya 1 jam. 1 jam. Kalau kalian sekolah jam 7 katakan jam 7 sampai jam 8 masih sehat. Ini masih sehat nih. Masih konsentrasi. Lewat dari jam 8 setengah 9, jam 9 mulai error. Ini mulai error nih. Kelayang ya, mulai melamun, nggak masuk. Makanya sehingga kenapa ada jam istirahat. Mencet bel, istirahat, bubar keluar kan, ada yang jajan untuk menyegarkan kepala, baik otak sebelah kanan, otak sebelah kiri, supaya jam berikutnya kembali segar. Jadi idealnya baik ceramah, kajian remaja itu 1 jam cukup. Makanya kenapa kalau ada tabligh akbar, para kiai itu ceramah itu tidak lebih dari 1 jam di mana-mana begitu. Kenapa? Karena kiai tahu, para kiai itu tahu jamaahnya banyak, di masjid ibu-ibu, aki-aki, ini semua. Artinya lewat dari 1 jam udah mulai goyang-goyang kepala, goyang tangan, goyang bujur dan lain-lain. Udah mulai, karena lewat dari 1 jam sudah buyar konsentrasinya, ya. Jadi jam 4 minus jam 5. Adik-adik sekalian, tadi saya ke sekolah. Di Jember bagi rapot ya. Semua orang tua murid itu mendatangi sekolah untuk pembagian rapot itu. Dan seorang guru tadi bercerita. Guru ketika membagikan rapot bercerita bahwa tahun sekarang ini, bahkan tahun sebelumnya masih diberlakukan sistem zonasi, betul ya, zonasi. Tapi zonasi itu bukan yang terdekat dengan sekolah. Ada klasifikasi tambahan. Bisa masuk kategori zonasi yang terdekat dengan rumahnya, sekolahnya, tapi juga zonasi berdasarkan prestasi ranking. Makanya nilainya harus bagus-bagus. SMA 6 misalkan, Jalan Pasir Kaliki. Di belakangnya rumah Siti Maimunah misalkan. Siti Maimunah, tamat SMP mau ke SMA, dekat sekali ke SMA 6. Tapi nilainya amburadul. Nilainya karedok semua. Ya, tetap nggak akan bisa walaupun zonasinya dekat.
Makanya prestasi nilai itu harus dijaga, berlomba-lomba ranking terbaik, prestasi yang sangat luar biasa, itu pertahankan ya, karena tidak bisa menjamin rumah itu dekat dengan sekolah bisa menjamin akan masuk ke sekolah itu karena dekat, nggak akan bisa. Ini persaingan luar biasa ya, makanya nilai harus dijaga, bila perlu ditaikkan rankingnya gitu. Yang kedua, karena prestasi yang dalam bentuk yang lain, tidak hanya nilai, bisa bentuk olahraga misalkan, oh dia atlet olahraga juara kehiji tingkat kecamatan, tingkat kota Bandung, itu bisa masuk, diutamakan gitu ya. Nah, mendengar cerita tadi guru di sekolah menjelaskan tentang persiapan siswa-siswa SMP kelas 3 yang nanti antara tanggal 22 atau 27 April itu ujian akhir, ya kan? Ujian akhir, ujian kelulusan. Itu detik-detik yang akan menentukan. Kalian itu hanya beberapa waktu dari sekarang Maret, ya. Maret pertengahan, Maret April. Tinggal 1 bulan. Tinggal 1 bulan lagi untuk menentukan garis hidup kalian semua ke jenjang pendidikan berikutnya. Tergantung kalian mau diapakan di waktu ini. Kurang lebih 30 hari, 40 hari. Tidak bisa berleha-leha, tidak bisa bersantai-santai. Dia yang bisa menentukan adalah diri sendiri. Apakah mau ke SMA negeri, SMA favorit, atau apakah mau ranking 1, ranking 2, tergantung kesiapan kalian mengatur manajemen waktu dari sekarang, persiapan ujian akhir kelulusan. Nah itu, karena persaingan sangat ketat, zonasi luar biasa, gitu ya. Nah, dari penjelasan guru tadi, saya ambil satu hikmah, ya. Saya ambil satu hikmah, ada 2. Satu, dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendirilah yang akan merubah nasib dirinya sendiri. Kalau saya bilang seorang Allah, kamu mau bisa ngerubah, Allah tidak akan merubah kamu, tapi kamu sorangan bisa ngerubah. Anjanya dia yang bisa merubah nasib garis hidup yang akan di masa yang akan datang, tergantung bagaimana sekarang mengelola. Engke ka payuna hoyong jadi naon, cita-citana aku maha Gusti, abi mah dari tos ditakdirkeun teu bisa. Ada usaha, ada upaya, ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal, ya. Ada cerita. Dulu di satu kampung, katakanlah kampung yang sangat jauh, ada seorang keluarga mempunyai anak. Oleh orang tuanya dipesantrenkeun karena menginginkan anaknya soleh, betul, tidak salah. Setahun, 2 tahun sampai tamat di pesantren ceritanya. Nah, habis itu pulanglah si santri itu, anaknya bapak tadi pulang, kemudian disuruh aktif di salah satu masjid. Aktif lah, menurut daya-daya, tukang adang, ceramah gitu kan, jadi imam gitu kan. Tapi dikasih uang honornya di perkiraan antara 200.000 per bulan dari masjid, karena uang kas masjid kan tidak sebesar perusahaan, tidak sebesar bank ya. Jadi dikasihlah honor si santri tadi teh per bulan 200.000. Nah lama si bapaknya berpikir, iya budak lamun terus-terusan kieu ere kumaha masa depanna.
nikah berumah tangga ada gaji sabulanan nggak 200.000 ada kumaha cukup moal boro-boro 2 juta ke cukup moal cukup tanya berpikir bapak nata gitu akhirnya yang terjadi eta budak nate dibawa diajak masuk supaya kerja di salah satu perusahaan pabrik wae ku bapak nate ngalamar kerja tiap pabrik diterima gajinya UMR perkiraan antara 3.800.000 lah hampir 4 juta itu kerja buruh pabrik sekarang ya paling kecil 3,5 lah. Nah mulai kerja si santri tadi teh untuk persiapan masa depan kan yang namanya laki-laki bertanggung jawab tuh persiapan kalau dia mau kuliah lagi punya tabungan kalau mau nikah sudah punya tabungan gitu kan punya penghasilan. Setelah sekian bulan salah seorang jamaah di masjid merasa kehilangan akhirnya nanya karena jarak rumahnya dari ke masjid kan cukup jauh lah mainlah ke rumahnya ke si bapak nanti pak mana terus si Ujang taraka tinggal gitu besi sakit atau kumaha diterangkan lah oleh si bapak teh kak jamaah tadi teh pak karena saya sedih ternyata ilmu yang didapat oleh seorang santri ilmunya tinggi sangat mulia ilmu agama tapi dihargai oleh orang-orang itu rendah dihargai oleh orang-orang itu rendah jamaahnya banyak tapi tengarti ngan saukur dibere uang dari kas kencelek jamaahna tengah arti beda jeung anu ikut les piano les gitar itu berapapun bayar orang tua tidak keberatan tapi lah mereka seorang guru ngaji marbot di masjid cedit disinilah si bapaknya sedih bagaimana anak saya akan makmur masa depannya kalau toh pendapatannya hanya segini ilmunya tidak dihargai buruh pabrik saja menghargai karyawannya dengan gaji 3 juta 4 juta akhirnya si bapak melamarkanlah pekerjaan supaya anaknya diterima di pabrik ini kondisi ya nah apa yang kalian tangkap dari cerita tadi bukan merendahkan ilmu agama nggak boleh bukan merendahkan santri nggak boleh ilmu agama penting jadi santri penting ya jangan meninggalkan status sebagai santri itu penting karena hidup tidak hanya di dunia alam ini fana akan kembali ke akhirat dengan membawa bekal ilmu agama terutama sholat nah itu ya tapi harus seimbang di dunia ini kita harus seimbang dunianya butuh kita kelola akhiratnya dengan ilmu agamanya kita jangan boleh ditinggalkan siapa yang hafal hadis Nabi bahwa dunia dengan akhirat harus seimbang untuk dunia terusnya poho sholat poho ngaji poho ilmu agama atau jadi santri we terus ngaji we terus digawe ente mencari nafkah ente nya untuk kebutuhan dunia terseimbang sama cing yang hafal hadis Nabi yang berkaitan dengan keseimbangan tahu enggak ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu hodan. Ini perintah Nabi. Bekerjalah, beraktivitaslah, berkreasilah untuk duniamu. Musakola, anu dagang, peternak, petani, nelayan, semua. Ka'annaka ta'isu abadan. Seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Seolah-olah. Ya.
seolah-olah kamu bakal hidup teh lama, panjang umur, bikin program, planning, yang budak muka hiji ieu, budak muka dua ieu, bere toko roti, lanceukna bere toko cacing, muka tiluna bage naon toko para manuk, planning contohnya begitu kan, seolah-olah akan hidup panjang selamanya, mal pae-pae, tapi seolah-olah gitu. Jadi semangat menyiapkan kerja, semangat berkreativitas dan sebagainya, ya kan? Ci kalau ayeuna kamu semangat teh, semangat kan? Siap ujian, Siap. ngapalkeun ujian ranking hiji SMA negeri, kudu siap. Kenapa? Seolah-olah kamu panjang umur kan? Tapi lamun aya malaikat Israil ngabejaan, neng kadenya isuk siap-siap. Dijemput, kumaha semangat teh? Teu semangat karena isu rek mati. Kaanaka tang isu abada, seolah-olah kamu teh bakal panjang umur. Eta urusan dunia. Nah, ketika urusan akhirat kata Nabi seimbang. Wa mali akhiratika kaanaka tamutu godan. Dan beribadahlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu besok akan mati. Seimbang. Wa mali akhiratika kaanaka tamutu godan, dan beramallah, beribadahlah untuk persiapan akhiratmu kaanaka tamutu godan. Godan tomorrow, seolah-olah kamu tuh tomorrow akan is dead, ya, dieksekusi ku malaikat Israil. So aya terpidana mati di lapas Nusa Kambangan. Vonis majelis hakim menentukan bahwa saudara Muhammad akan dieksekusi mati karena kasus narkoba, akan ditembak mati pada hari Sabtu tanggal 23 Maret. Berarti isukan poe ayeuna si Muhammad salatna ceurik, tahajudna ceurik, baca Quran ceurik. Kunaon? Di gejaan isuk dieksekusi. Ya kan? Nggak ada semangat hidup, nggak ada semangat kerja, semangat beraktivitas segala macam, nggak ada. Yang dia pikirkan persiapan mati, dia beribadah, berdoa, bertobat. Nah, kurang dulu gitu, ya. Baterai. Jadi sinyalnya. Jadi ketika kita berurusan dengan kebutuhan dunia, semangat karena akan panjang umur, tetapi ketika kita dihadapkan pada jam waktu untuk beribadah, kita beribadah dengan khusus seolah-olah besok akan dieksekusi mati. Siapa yang tahu? Kita masih panjang umur kan nggak tahu. Wah, tenada anu maut mah nunggu aki-aki biasa nambah di mana-mana ge, teu bisa. Ayo ge aki-aki anu masih kena sehat. Ayo budak ora maut diheula, kan beda-beda. Tuh. Nah, jadi untuk mengimbangi daripada kebutuhan itu, kembali kepada ayat Al-Qur'an tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib kamu, teu ngarubah. Cik Allah teh tring, ieu jadi wali kota henteu disulat, tapi kamu sendiri yang harus merubah. Yang jadi naon ti ayeuna disiapkan. Nah, tapi ikuti prosedur aya opatnya. Ikuti prosedur aya opat. Hiji usaha, dua ikhtiar, tilu doa, opat tawakal. Ya. Usaha,
Usaha. Ikhtiar, apa arti ikhtiar? Cik. Lain. Ikhtiar nomor hiji. Usaha nomor hiji. Usaha nomor hiji. Dua ikhtiar. Arti ikhtiar naon? Arti ikhtiar. Masa nggak tahu ikhtiar? Empat. Dalam hidup kita empatnya. Apalagi nih yang SMP ke SMA. SMA nanti ke kampus. Mau jadi apa Pak di masa yang akan datang? Ada yang ingin jadi dokter, guru agama, ada yang ingin jadi pemain sepak bola segala macam lah. Ya. 4 kuncinya. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Usaha benar. Ikhtiar, saya tanya apa arti ikhtiar? Ikhtiar itu pilihan. Nanti saya terangkan pilihan ya. Dipilih. 3 doa, keempat tawakal. Contoh, ada seseorang punya cita-cita ingin jadi guru agama. Nah, ini SMP ya, SMP kelas 3. Dia cita-cita ingin jadi guru agama. Nah, dia nanti ke SMA. Kira-kira ke SMA ngambil jurusan naon? Kan ada jurusan IPA, terus nanti terus bahasa agama. Hah? Agama. Bahasa. Nah, SMP ayeuna mau punya cita-cita. Abi mah hayang jadi guru agama cenah. Berarti ka SMA na ngambil jurusan naon? Agama, benar teh? SMA Islam. Oke, anggaplah benar. Nah, anggaplah dia masuk SMA sesuai dengan pilihan. Nah, ikhtiar itu pilihan. Guru agama, oke, guru agama. Usahanya benar, dia berusaha benar, belajar segala macam sampai dia prestasi lulus. Dia daftar ke SMA ngambil jurusan fisika. Si B tapi lain orang ya. Ngambil jurusan fisika. Fisika mah hal yang berkaitan dengan kimia kan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, alhamdulillah saya ingin jadi guru agama. Udah berusaha ya Allah, berbuat baik, kasaha wae. Saya sekarang di SMA jurusan fisika. Cek Allah teh salah ikhtiar, Bro. Usahana bener, ikhtiarnya salah. Ya kan? Lalu saya jadi guru agama, ikhtiarnya pilihan anak untuk jurusan fisika. Jurusan yang sejalan dengan agama. Nah, singkat cerita sudah selesai, ingin kuliah. Karena ingin jadi guru agama, ya kuliah. Pokoknya kita budak teh, kayaknya daftar lah, ya daftar ke Angkatan Darat, Angkatan Darat. Ada kurang, ya Allah, habis itu terus SMP lulus, alhamdulillah, SMA lulus, anak jurusan fisika, alhamdulillah. Cik Allah teh, ayo jadi naon maneh? Ayo jadi guru agama Gusti. Nah, buat aya di Angkatan Darat. Teu nyambung. Nah, usaha benar. Sudah berusaha sekolah, ngapal segala macam. Ikhtiarna salah. Lamun hayang jadi pengusaha tahu, kudu nanya rajin-rajin ka tukang tahu supaya dia bisa jadi naon ngabangun pabrik tahu. Lamun hayang jadi pengusaha tahu, entong nanya ka tukang bakso, mau nyambung bener teh? Bener. Tah eta teh itu namanya ikhtiar, pilihan. Ya. Ada yang mau jadi misalkan insinyur, kan boleh-boleh saja perempuan jadi insinyur kan? Nyian imah, nyian gedung gitu kan boleh. Berarti nanti
usahanya betul jalan, ikhtiarnya harus sejalan dengan apa yang dicari. Itu, ya kan? Nah, usaha sudah ya Allah, ikhtiar sudah sesuai dengan pilihan. Tapi yang ketiga jangan lupa doa. Makanya dalam hidup ini ada empat yang harus dipegang. Usahanya harus, ikhtiarnya sesuai dengan pilihan supaya ente nyebrang teuing. Nah, yang ketiga jangan lupa doa. Makanya kita tidak bisa menggantungkan satu persen kepada orang lain. Tempat kita bersandar hanya kepada Allah. Doa ya. Usaha sudah, ikhtiar sudah, ya. Doa. Tapi yang menentukan toh Allah Subhanahu wa taala di ujungnya, ending daripada kehidupan ini Allah yang akan menentukan. Nah, kalau tidak sesuai dengan harapan kita, akhirnya tawakal. Apa arti tawakal? Masrahkeun kumaha Gusti, da abi mah usaha atos, nya. Ikhtiar atos, doa komo, tapi kieu hasilna nyangkana kumaha Gusti kumaha saena. Nah, yang penting usaha dulu, gitu kan? Usaha dulu. Anak saya nopal, saya cita-cita masantrenkeun eta budak. Nopalna semangat, pesantren cerita, dibawa gitu. Ke pesantren Assalam dari daerah Jatihandap, terminal Cicaheum, ada jalan besar ke kiri naik ke atas. Saya berusaha supaya ada yang bisa meneruskan di lingkungan Akidayah. Seorang santri kan, banyak ada DKM, ada budakna lain santri gitu kan. Banyak kan gitunya. Nah, banyak teh gitu. Di pesantren lah, pesantren berarti usaha dan ikhtiar bener. Ikhtiar kan, ini kisah nyata. Kisah nyata ini bukan tadi, kan tadi mah kan sampling lah, kan tadi mah sampling, kan animasi. Ini kisah nyata bahwa usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Nah, jadi baru 2 minggu daftar pesantren Assalam teh, karena belum mulai belajar lah. Olahraga sepak bola ceritanya teh, futsal, karena begitu semangat jatuh, nopal teh gubrak jatuh, belakangnya kena tulang belakang, ya sampai mengakibatkan tidak bisa jalan sama sekali. Nah, oleh gurunya yang di pesantren dibawalah ke dokter, keluar area pesantren. Disangkana sakit biasa, nopal teu ngadongeng bahwa tulangna teh ada benturan akibat tadi olahraga. Jadi nyengsol gitu kan. Jadi itu tempat dudukan bujurna teh eueuh tulangan gitu. Itu kan. Jadi nyengsol keluar dari tempatna jalurna gitu. Gitu. Kan nyeri. Lamun sok neng aya keur diuk. Jadi teu kan aya panahan, nan panahanna tulang kan. Kemun eueuh tulang lagi ngumpul kan nyeri. Nah, itu nyengsol. Teu apa kata ustaz teh dibawa ke dokter. Disuntik. Bagi parah lumpuh teu bisa jalan. Jalan teh nyepeng-nyepeng eta kusen. Bari mapai ikieuan teu bisa jalan. Akhirnya setelah saya minta penjelasan panjang lebar mengakui bahwa itu akibat jatuh. Bukan karena sakit biasa demam kemudian disuntik. Nopal sendiri enggak cerita ke guruna, ke ustadzna bahwa dia jatuh, tengah dongeng. Kemudian setelah bercerita panjang lebar mengakui bahwa akibat jatuh, kaget. Pengurus pesantren kaget, kenapa Nopal nggak bercerita? Kalau awalnya tuh belakang tulangnya ada yang lepas gitu, kan?
Akhirnya singkat cerita dibawa pulang, berobat, dibawa ke Cigonewa, ke ahli tulang. Ayah dokter tulang, dokter gigi bungkul, gigi tulang, dokter tulang oke. Segala macam pasien anu tabrakannya, kecelakaan atau yang berkaitan dengan masalah tulang itu bisa diperbaiki asal kuat tahan nyeri, dikembalikan ke asalnya, bertak sekali injak gigi itu kehendak ya, asal kuat tahan nyeri. Tapi lebih baik sakit sekali tapi sembuh selamanya. Bolak balik, sembuh, istirahat, dibalikan ke pesantren. Subatnya geus cageut, enggak. Balikan deui ke pesantren. Kakara ke 2 minggu, ayah dia telepon, Pak, apa sakit lagi? Ini teh kadit. Kenapa kamu lagi sakitnya? Jadi si posisi tulang itu lepas lagi. Kenapa? Karena dia tidak boleh naik turun tangga. Sementara asramanya di lantai 2, di atas, naik turun tangga. Bawa ke masjid, naik lagi ke luhur. Gitu kan? Akhirnya boleh pulang. Lebih parah, bawa ke rumah sakit. Masuk ruangan, anu harus berbaring, sinar, juga sinar diperiksa sampai kelihatan lah punya tulang. Sebulan di rumah teh dalam itu satu udah lama. Dengan syarat tidak boleh naik turun tangga, terus di tempat yang datar. Nah udah saya kira-kira sembuh, saya ajak tiap subuh itu tiap pagi saya ajak jalan-jalan. Jalan supaya ototnya terlatih kembali, supaya rapat, gitu kan? Gitu, supaya rapat. Udah sebulan di rumah, saya yakin sembuh nih. Kembalikan ke pesantren, diantar. Lumayan 2 bulan telah. 2 bulan. Ayah telepon deui, Pak, Nopal sakit lagi. Waduh, berangkat lagi ke pesantren. Tengok deh, kamu deh kan, kamu deh, dan itu turun tangga, TKU tak, oh lagi. Nah, akhirnya kata Haji Rohman, wayahna ieu mah di rumah kudu 1 tahun, tong warga mana, oke. Akhirnya dari pondok pesantren Assalam keluar cerita teh, dah mah bener kan, pulang pergi wae gitu. Nah di rumah baru kurang lebih 3 bulan lah, udah ngerasa sehat, inovasinya bisa main futsal lah kita kan, di Abra main futsal cerita sepeda, lari kali itu. Nah saya berpikir udah sembuh nih. Saya masuk lagi ke pesantren di Sumedang, di Buya Simpang, pondok pesantren Buya Muhyiddin, Simpang Sumedang. Daftar kali itu, simpang kali itu pesantren. Dan ngerasa sehat ya. Nah, setelah daftar seperti biasa ditinggalkan, ya. Di pesantren Sumedang mah nggak ada pemberitahuan telepon ke orang tua, nggak ada. Orang tua boleh menengok ke sana, boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali, boleh nengok tiap Jumat nengok atau tiap hari Ahad nengok. Tapi kita tiap hari Jumat, pada Jumat nengok. Udah 2 minggu, ditengoklah ke sana. Waktunya untuk menengok santri semua orang tua. Ramai di sana. Pas ningali ke lantai 3 kamarna asramana Nopal teh. Tahu pangluhurna lantai 3. Nah, pas ka luhur Nopal teh keur berbaring. Kunaon? Sakit. Mulai mal bener ya. Kacau nih. Mal bener jika nanya. Kita bisa hidup ya. Dipaksakan ya. Nah, udah gitu hanya sakitnya tidak begitu parah lahnya. Biasa masih itu. Tapi tidak boleh dibawa pulang. Temennya diurus oleh
ustad di sana, bawa ke dokter segala macam lah. Nah itu sebulan 2 bulan, nah bulan kedua nengok deh, jam untuk menengok santri kan itu tengok deh. Kali itu bisa naon nggak boleh kering, lebih parah gitu. Lebih parah dari sebelumnya. Jadi kamu udah karu-geragu orangnya karu-geragu. Dibawa ke bawah, izin ke bagian TU izin untuk bawa pulang berobat. Biasa berobat lagi, lapor lagi ke Cigonewa, ke Haji Rohman, lapor deui kan itu. Nah, habis lapor cek Haji Rohman teh. Naon sia ka dieu deui kan geus cager cenah. Nah ka dieu deui kan geus cager. Tuh kabur deui. Oh datang ngagugu. Lamun entong naik turun tangga entong cenah. Ada kumaha deui di pasantren. Ka dieu diuk cenah. Dibatok dari segala macam lah. Seminggu sekali harus ke sana. Cigonewa. Ya ke rumah sakit malah geus buku ka Sadikin sama ke Cimuleun. Itu ujian terberat saya. Nah, udah begitu ceritanya sembuh sebulan teh. 2 bulan bahkan hampir 6 bulan. Kembalikan dia ke pesantren kan itu. Semedang. Gitu kan? Itu berapa minggu waktunya menengok kan itu kan, pakai mobil kan nengok kan itu kan, bawa kue banyak kan nengok kan itu kan. Anak paleuweut gitu kan. Di kamar kan lagi rame-rame tuh, sholawatan segala macamnya. Tinggalin mana nopal itu Pak di pojok, lagi ngapain? Tidur, kenapa? Sakit. Aduh ampun, tekau. Jadi liur. Gering deh kamu. Nah, jadi kumaha cerita kita? Cager sakit. Aduh bener. Akhirnya dengan sangat terpaksa dalam kondisi sakit, saya izin ke bagian TU, stop, ini terakhir mau saya bawa pulang selamanya. Ke bagian TU, bilang gitu saya teh. Bawa pulang ke rumah. Nah, di rumah baru setahun asli istirahat. Temenan ka mana harita. Jalan data di bawah we kieu. Kembali lagi olahraga tiap hari, jalan segala macam. Sampai kembali bisa futsal kan haritanya. Bisa futsal, bisa main sepeda kan. Setahun kan. Nah, baru sekolah sampai bisa menyelesaikan, karena SMP-nya nggak punya ijazah, nggak sekolah SMP, dia masuk sekolah paket, ngambil paket di Subang. SMA-nya di Aktripa. Karena kelamaan keasikan di rumah setahun, terlalu asik nonton TV, banyak program kuliner, masak-masak, enak-enak gitu kan, berbagai macam makanan. Akhirnya terobsesilah dia resep karena makanan. Ketika mau mendaftar sekolah, ngambil jurusan koki tata boga di Aktripa, gitu kan, namun jurusan tata boga. Jadi chef, jadi koki. Yang udah selesai, tamat, sekarang kerja di Pontianak di Kalimantan. Cerita ini apa yang bisa kalian ambil hikmah? Kalau saya tadi berbicara dengan 4 kategori tadi, ya Allah, saya udah berusaha, benar berusaha kan? Saya ingin anak saya sebagai santri meneruskan tugas di masjid. Betul, sudah berusaha nih. Ikhtiar oke, apalagi ikhtiar dibawa ke pesantren. Tersalah ikhtiarnya benar. Nah kan gitu. Jangan kira ada musibah, doa we. Ya Allah itu kumaha abi teh, jangan meneruskan budak teh kieu. Nah, usaha sudah, ikhtiar sudah, doa. Ujung-ujungnya adalah tawakal.
masrahkan ke Gusti Allah, kumaha Gusti Allah we. Yang penting kita sudah berusaha, ikhtiar, doa jangan ditinggalkan, baru tawakal. Jadi salah kalau zaman sekarang kamu ditanya, kamu nanti mau jadi apa masa depan? Aku maha Allah, we. Salah, nggak boleh begitu. Terserah Gusti Allah saja yang sudah mentakdirkan, nggak bisa. Harus berusaha dulu kan gitu. Berusaha, ikhtiar, pilih pilihannya apa. Karena kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kamu sendiri yang akan merubah nasib dirimu sendiri. Nah itu ya. Jadi dari awal saya bercerita tentang seseorang bapak yang mempunyai anaknya masantrenkeun dengan harapan jadi ustadz bapak nate. Masantrenkeun sampai ke tamat. Nah setelah tamat dia ngajar di ngurus masjid, jadi marbot, adat segala macam lah. Honornya cuma di kisaran antara 200.000, 2 cepet. Nah kan gitu. Bagaimana untuk mencukupi masa depan pemuda ini? Akhirnya si bapaknya berpikir sambil nangis. Dibawalah keluar dari area masjid sebagai marbot, sebagai pengurus masjid, ngelamar kerja di pabrik. Gajinya lumayan, UMR ada yang 3,5, 3,8 sampai 4 juta kan gitu. Nah jamaah bertanya, mana Ustadz kok sekarang nggak kelihatan? Akhirnya bapaknya bercerita, ternyata ilmu agama itu terkadang tidak dihargai, ya kan? Santri yang guru ngaji, para ustadz itu penghargaannya tidak seberapa. Tapi ketika menjadi buruh pabrik dihargai, ya kan? Dihargai sampai ke 4 juta, sementara seorang alim, santri, ustadz yang tanggung jawabnya terhadap umat dihargainya 2 cepet sebulan. Dengan sangat terpaksa, dengan sangat sedih atas si bapak, tarik kata budak, dibawa pulang. Kamu kerja di sana aja. Persiapan kamu masa depan berumah tangga, nabung dari sekarang. Ini itu. Jadi dari 4 kriteria tadi itu ada usaha, ya. Bapak tadi usaha, benar? Ikhtiar benar, pesantrenkeun. Tapi masa depannya tidak menjamin karena masjid bukan pabrik. Masjid bukan pabrik yang seperti pabrik pada umumnya gitu. Jadi usaha iya, ikhtiar iya, akhirnya tinggal 2 dong, ada tawakal gitu. Ya kan? Nah, bukan berarti kamu tidak boleh jadi santri, harus. Kamu harus jadi santri milenial justru. Saya misalkan ya. Saya dari dulu nggak ada cita-cita jadi DKM, nggak ada. Ya kan? Saya pesantren, oke, oleh orang tua di pesantren ke, gitu. Dua tilu pesantren malah, terutama di Jiji Acan kan gitu. Terutama 1 pondok pesantren Pabelan dekat dengan Candi Borobudur. Dari pondok pesantren Pabelan ke Candi Borobudur itu 10 menit olahraga. Makanya setiap hari Jumat santri pondok Pabelan itu olahraga ke Candi Borobudur, gratis, dibayar kalau lama. Jadi diperbolehkan ya satpam. Dari mana le? Kan mengenai le-nya. Dari mana le? Tengah mau ramah jang lah. Kemana jang gitunya? Gimana le? Dipanggil nate. Gimana le? Olahraga. Dari pondok ya? Iya. Masuk boleh. Gratis, diperbolehkan masuk ke area Candi Borobudur. Pangluhurna gitu kan. Itu pondok pesantren Pabelan. 4 tahun. Itu tamat. Nah, orang tua bilang, daftar ke Gontor. Coba ikut testing. Ikut testing ke Gontor. Di Jawa Timur, Madiun, jauh.
dekat dengan Ponorogo, ya kan? Kuotanya hanya butuh 400 santri, yang daftar lebih dari 1.500. Bayangkan, persaingan ketat. Akhirnya terlulus. Ahmad Jaya ini terlulus, gitu kan? Ayah pengumuman terlulus. Yang tidak lulus disuruh pesantren di pondok pesantren cabang Gontor, namanya Arisalah. Dari Ponorogo ke Arisalah dekat, dari Arisalah ke Gontor dekat. Daripada kembali ke Pabelan dekat buru-buru jauh kan, akhirnya ditempatkan di Arisalah. Yang tidak lulus ditempatkan diisolasi di sana. Katanya kalau diisolasi di sana tahun berikutnya testing katanya bakal lulus. Dicoba setahun. Nah, setahun. Tahun kedua daftar lagi ke kantor. Bener lulus. Daftar kedua lulus bener asli. Artinya nah, 2 tahun di kantor. Hanya baru 2 tahun ketika mau masuk tahun ketiga, nah mulai badan sudah tidak bersahabat dengan alam. Saat itu sakit kurang lebih 6 bulan, tidak bisa bergerak apa-apa, nggak tahu cikungunya, nggak tahu apalah pokoknya namanya. Diopname, sakit diopname di sana. Akhirnya sudah tidak memungkinkan mengikuti kegiatan di pondok Gontor. Akhirnya minta ditelepon ke rumah. Waktu zaman itu ada telepon biasa, nyambung ke rumah, telepon minta istirahat, izin pulang, udah selesai gitu. Sikat nanti. Dijemputlah, izin pulang, goodbye Gontor, gitu kan? Selamat tinggal Gontor. Jadi dari 3 pesantren ini saya nggak punya ijazah. Pak, jadi alumni mana? Alumni mana? Pabelan 4 tahun, ada salah setahun, Gontor kan 2 tahun, ya kan? Nah sekarang ketika sudah sampai di Bandung, istirahat setahun, oleh orang tua disuruh kuliah supaya nyambung dengan ilmu agama. Kuliahlah di dulu namanya Ing Ang Ing Eng, IAIN, UIN, sekarang ganti nama UIN. Dulu mah namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Sekarang dirubah namanya UIN, Universitas Islam Negeri. Kan bakal masuk di Korea, Ing Ang Ing Eng. Kuliah di mana? Di kampus mana? Kampus Ing Ang Ing Eng. Nah, kuliah di sana, ya, Ujung Berung, di kampus Ing Ang Ing Eng, kampus di sana. Salah ngambil jurusan, gara-gara kababawa babaturan anu sarwati Gontor, papanggih di ditu, pabalatak araya. Salah ngambil jurusan dipaksa, kalah disuruh ngambil jurusan sastra Arab, terliur. Si bapak mengamanatkan jurusan agama anu berkaitan dengan ngajar jadi guru agama. Hari ngambil jurusan sastra Arab liur saat itu kan. Nah, ceritanya 2 tahun lah sampai ini 2 tahun. 2 tahun di Ing Ang Ing Eng tamat Korea, sering bolos. Udah pernah bawa saya kayaknya. Pernah bandel lah, sering bolos, pernah naik bus bayar gitu. Naik bus bayar kabur buru-buru. Nah, karena cukup bandel oleh bapak dicarekan. Di mana ya terhadap sekolah muas ya, di babuk ku aing gitu kan. Dicarekan. Ini kuliah mual, tadi babu ku aing gitu kan oleh bapak teh almarhum teh. Akhirnya disuruh kuliah di kampus Universitas Langlang Buana, Jalan Karapitan. Disuruh ngambil jurusan hukum perdata.
hayang teu hayang ya wayahna kudu mengikuti keinginan orang tua. Jadi antara 4 yang tadi, usaha, ikhtiar, doa, tawakal itu sejalan saat itu nya maksakeun we da kumaha kolot kuliah sampai beres jurusan fakultas hukum jurusan hukum perdata beres sampai ke ayeuna. Kan biasanya orang kalau mengambil jurusan hukum itu kan apa biasanya orang kalau gelarnya SA hukum karena kuliah hukum biasanya jadi apa? Satu, hakim, jaksa, pengacara. Itu kan biasanya kan. Aya teu anu jadi PKM. Tuh kan? Enggak ada. Ya kan? Itu nyambung. Nah, itulah kehidupan kita ini terkadang kita sejalan dengan apa yang kita inginkan, betul ya? Terkadang sejalan dengan apa yang kita harapkan, tetapi terkadang belum tentu sejalan dengan yang kita harapkan, sehingga keluarlah ada motivasi hidup. Apabila engkau membenci sesuatu, engkau jangan benci terlalu benci. Bisa jadi itu adalah menurut Allah baik bagi kamu. Tetapi di satu sisi ketika kamu mau menyenangi sesuatu jangan berlebihan. Bisa jadi menurut Allah itu kurang baik. Nah, jadi kita ingin apa yang kita harapkan sejalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala-nya. Bisa mengambil hikmah dari penjelasan tadi? Gitu kan? Nah, antara diri kalian pasti beda-beda masa depannya yang jadi naon. Cita-cita yang menjadi polisi, yang menjadi politikus, orang partai, yang jadi ABRI, ada yang ingin jadi PNS, kan beda-beda. Nah, dari sekarang lah pola yang harus kalian mainkan sekarang waktunya. Dari SMP sekarang, SD, tamat SD ke SMP, cek pikiran masih blank, ya kan? Kalian SMP kelas 1, SMP kelas 2 masih blank juga, belum ada pegangan saya mau jadi apa. Ketika menjelang kelas 3 SMP mau lulus baru terbuka, karena banyak contoh yang dilihat, apakah mau jadi perawat, jadi dokter, dokter umum, dokter untu, sebagainya kan, dokter kulit, atau pengusaha, apoteker dan sebagainya. Dari sekarang lah itu di manage. Jadi usaha, 2 non, 1 usaha, 2 ikhtiar, 3 4 atau langsung tawakal. Kamu mau jadi apa? Aku maha Gusti we, kata betul langsung tawakal eta mah salah. Usaha ya. Paham semua? Waktu tinggal 2 menit menjelang maghrib. Nah, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa goodbye. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Yang mau bertanya? Sok. Mau tanya? Sok tanya. Pilihan antara jadi sempat dijelaskan ya tentang masa pendidikan. Kemudian ada selistan di situ orang tua suruh pilih
Jadi atas keinginan orang tua gitu. Jadi gimana ngaturnya biar enggak ya, keinginan kita dapat, keinginan orang tua dapat. Jadi yang salah itu orang tua atau kita sih yang nggak mau menentukan secara jelas kita mau kemana sih, jadinya akhirnya terbawa gitu ya. Zaman sekarang sudah tidak aneh lagi kahayang kolot beda dengan kahayang budak bener teh. Kolot bahayang cireng, budak bahayang cilok, gitu kan? Budak kahayang, eucik kolot nanti masantren sih ya. Eucik budak udah embung, urang kayak ke SMA tuh, nyambung kan? Nggak nyambung. Pertanyaannya bagaimana mensinkronkan antara keinginan orang tua dengan keinginan seorang anak supaya ente mereket dawang, ya kan? Mereket dawang itu bahasa Aceh. Sunda kan? Bahasa Acehnya keras kepala. Terserah gue, lu gue gitu. Keinginan orang tua A, keinginan orang tua B, keinginan anak C. Si bapak mengharapkan anaknya jadi dokter, si ibu mengharapkan anaknya ya jadi pegawai bank, area duit. Anaknya nggak mau, ayah jadi pengusaha, punya pabrik, kan ternyambung. Nah, bagaimana cara menyambungkan? Satu memang sulit. Kedua, paling tidak adalah buka komunikasi. Komunikasi, beri gambaran. Beri gambaran masa depan yang sekira-kiranya akan membuat dia bahagia, cerah. Ada KBG cerah, benar. Semua juga cerah. Masa depan itu akan tergantung bagaimana cara kita mengelola. Yang paling penting komunikasi. Komunikasi antar keluarga, video, barangkan gitu. Tetapi juga itu agak susah, kan? Karena kemarin tadi beda keinginan kan. Nah, akhirnya apa? Orang tua inginnya A, anak inginnya B. Nah, akhirnya si ayah kadang-kadang mengikuti keinginan anaknya. Terserah kamu lah, kumaha maneh lah, terserah neng lah gitu kan. Nah, mungkin si anak punya pilihan terbaik karena dia tahu pengalamannya, bukti empiriknya si anak tahu lingkungan dia bergaul. Mungkin dia sudah bisa membaca masa depannya ini. Sementara orang tua, yang saya orang tua, baheula remaja, orang tua beda aja remaja zaman ayeuna. Beda kan? Beda. Jadi remaja pemuda zaman sekarang kondisinya seperti begini sehingga dia bisa membuat pilihan. Tapi si anak harus punya tanggung jawab. Ketika anak itu ingin mempertahankan pilihannya, maka anak itu harus bisa menjelaskan kepada orang tua. Bapak, saya tetap hayang jadi polisi, kata anak. Jelaskan, harus bertanggung jawab. Saya tidak mau dipesantrenkan, saya ingin jadi polisi. Nah, si anak harus bertanggung jawab menjelaskan kepada orang tuanya, kan? Begitu. Itu bro. Gitu ya. Nah, itulah barangkali pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada dalam berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada lagi, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan di masa yang akan datang, semoga terwujud di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Dikembalikan ke MC.